kami bersyukur untuk pagi hari ini kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau yang menyertai menjaga gereja ini Tuhan. Kau yang memelihara gereja ini, Kau yang bertanggung jawab atas umat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang terbaik yang telah Kau sediakan buat kami pada pagi hari ini. Di kami untuk kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap pemeliharaan-Mu Tuhan, buat setiap cinta-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami, dan kami percaya Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan Kau yang menjamah, memberkati, memberikan mujizat untuk setiap kami Kau beri dalam nama Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Kau sertai juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau di luar boleh hujan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau tetap Tuhan yang sama buat kami Bapa. Banyakkah Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
Kami bersyukur
Harvest Times Ministry. Amin. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus itu baik. Berikan senyum dulu kiri kanan. Give your best smile. Haleluya. You are forever
seorang penyembah. Bukan sekedar engkau menyembah dengan bibirmu, tapi Tuhan mau engkau menyembah dengan hati. Haleluya, Jesus.
we falling in love with you. Ambil momen yang indah pagi hari ini, saudara. Saya merasakan kuat Tuhan sedang mau melawat umatnya di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Bebaskan roh, bebaskan roh, dia akan melawat engkau. Yes, Lord. Itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Deeper in love with you, lebih dalam lagi menyembahmu. Terima kasih Bapa buat hadiratmu pagi hari ini. Terima kasih buat kelawatanmu pagi hari ini. Kami percaya kami membawa api penyembahan itu dalam hidup kami, dan tidak akan kami biarkan api itu
kasih. Mari Engkau Roh Kudus berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa dengan membuka hati kami untuk kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar kami melihat, bukan sekedar kami membaca dan merenungkan, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah bagian menjadi makanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau yang siap akan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Sungguh sangat bersuka cita bisa bertemu kembali dengan keluarga di tempat ini. Semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, tadi pagi waktu kami berdoa di kamar hotel, ketika saya berdoa, Tuhan berikan cuaca yang baik. Karena pikiran saya supaya jemaat bisa datang. Ya, tapi Tuhan ingatkan, tak kasih hujan. Aku mau lihat seberapa mereka cinta aku. Kalau dulu kita jatuh cinta sama seseorang, hujan lautan pun ku seberangi katanya. Hujan gerimis pun udah ada jas hujan. Nanti kalau sakit gimana? Seberapa besar cinta kita sama Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita. Saya bersyukur Engkau ada di tempat ini karena Tuhan memilih Engkau dan Engkau mengasihi Tuhan. Amin. Di nama Tuhan kita akan diberkati firman Tuhan pagi hari ini oleh Pastor Selina. We welcome you back to Harvest Fair. We welcome you Pastor Gary. Mereka adalah sebagai orang tua kita secara rohani dan mereka sangat mengasihi gereja ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amen. I just want to thank you for having me here today. Saya ingin berterima kasih sudah menerima kami di tempat ini, sudah menyambut kami di tempat ini. The Spirit of God is strong here. Dan saya merasakan Roh Allah sangat kuat di tempat ini. God showed me a few things during worship. Tuhan sedang menunjukkan kepada saya waktu kita menyembah Tuhan tadi. I see mega churches, Saya melihat gereja yang besar and more they are falling. dan mereka akan jatuh. The little person is coming into the church and rebuking the mega church. Dan satu orang yang kecil itu datang ke gereja besar itu dan merobohkan gereja itu. And the reason he's doing that Dan alasannya dia melakukan itu is because we have an intimate relationship with God, karena orang itu memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. and when we get around other people that are like us, Dan ketika kita berada dengan orang-orang sekitar kita yang suka dengan kita, we feel the presence of God. dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. In the mega churches, Di dalam gereja yang sangat besar, they've lost a lot of that. mereka kehilangan itu semua. God doesn't look at numbers. Tuhan tidak melihat jumlah. He looks at the quality of the people that are in His Tuhan church. melihat kualitas yang ada di gereja itu. I look at you Dan saya melihat kepada saudara, and I see your heart's glowing. dan saya melihat hati saudara sedang bertumbuh. You are glowing for Jesus. Dan saudara memuliakan dan bersinar bagi Yesus. Your pastor, Gembala saudara, even though she's not here, meskipun dia tidak ada di tempat ini, the presence of God is here. hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. I live in Australia, Saya tinggal di Australia and Lenny lives in East Java, dan Ibu Leni tinggal di Jawa Timur. and Jesus connects the two of us. Dan Tuhan itu selalu menghubungkan kami. I'll be going along in my day, Dan saya akan pergi beberapa hari and then God will speak to me. dan Tuhan berbicara kepada kami. Then I reach out to Lenny, Dan saya ngomong
ngomong dengan Ibu Leni, And Lenny goes, I was just thinking of you. dan Ibu Leni kata, aku sedang lagi memikirkan engkau. And that's because we have that relationship with Jesus. Itu karena kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. And this pastor is passing on to you Dan gembala ini akan mentransferkan itu kepada saudara that same spirit. dengan roh yang sama. It's really, really important that as a intimate church, Dan sangat-sangat penting dengan gereja yang sangat dekat. you come together. Saudara datang bersama-sama. You go to your cell church. Saudara pergi ke gereja saudara. You pray for your pastor. Saudara berdoa untuk gembala Because saudara. the pastor is the one that the devil will always attack. Karena seorang gembala itu adalah orang yang paling pertama diserang oleh iblis. That's the trouble with the mega church. Dan itu yang terjadi dengan gereja-gereja yang besar. It's all about me. Semuanya tentang aku. It's got nothing to do with me. Tidak ada sesuatu apapun tentang saya. It's the more of him that's in us. Tetapi semuanya karena Yesus yang ada di dalam kita. A lot of people miss the one thing that God wants. Banyak orang yang kehilangan sesuatu yang apa yang Tuhan mau. He wants a relationship. Tuhan mau sebuah hubungan. He wants you to communicate. Tuhan mau saudara dekat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Do you walk around the house all day ignoring other people? Apakah saudara ada di dalam sebuah rumah dan saudara tidak menghiraukan orang? If you did, you'd be alone all the time. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan terus sendirian. But you don't. You have a relationship with those people. Tapi tidak, saudara memiliki sebuah hubungan dengan orang lain. So how do we have a relationship without other people? Bagaimana saudara bisa memiliki sebuah hubungan dengan orang lain? We talk to them. Kita berbicara dengan mereka, We encourage them. kita mendorong mereka, We love them. kita mengasihi mereka, We get around each other. kita terus berada di sekitar mereka. This is why it's important Dan ini adalah that sesuatu yang penting. you come together on Sundays, cell church, Saudara, whenever you can. saudara datang di setiap hari Minggu di gereja. Because when one or more is in a room together, Ketika saudara berada di suatu ruangan bersama-sama, you are stronger for God. saudara akan lebih dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. God doesn't want quantity. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak mau lihat jumlah. He wants quality. Tuhan mau lihat kualitas hidup. The one thing I found when I first got saved, Dan satu hal yang saya temukan ketika saya awal mula saya diselamatkan, I read somewhere where God wanted us to pray without ceasing. saya pergi ke seseorang di mana Tuhan katakan tetaplah berdoa. I read that scripture Dan saya membaca ayat tersebut, and I went, oh, saya kata, wah, I can't do that. aku nggak bisa. I just cannot. I can't. Aku I cuma can't nggak pray bisa. forever. Aku nggak bisa berdoa. As much as I love Jesus and God and the Holy Spirit, Sebanyak saya mengasihi Tuhan dalam roh, I just can't do it. I'm going to be too tired. dan saya tidak akan bisa melakukan, dan itu akan membuat saya lelah. How am I going to go to work? Bagaimana saya bisa bekerja? How am I going to have a shower? How am I going to clean my house? Bagaimana saya bisa mandi? Bagaimana saya bisa membersihkan rumah? So am I on my knees doing everything? Apakah saya melakukan segala sesuatunya? I'm going to look funny at work, walking around on my knees and my hands like this. Kalau dalam Alkitab tadi dikatakan tetaplah berdoa, kalau kita bayangkan kita ini terus doa, lalu saudara bekerja dengan sikap berdoa, maka mereka akan menertawakan kita. But then I looked up. Tetapi saya melihat, What does prayer mean? apa yang dimaksud dengan berdoa? It means communicating with God. Yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. And ceasing means what? Tetaplah berdoa berarti Not stopping. tidak pernah berhenti. So I thought, okay, how can we do this? Dan oke, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan ini? And God showed me that prayer isn't limited to getting on your knees and putting your hands together and closing your eyes. Berdoa itu bukan sekedar kita menutup mata, kita berlutut kepada Tuhan. The prayers that you can hear are not the only way. Dan doa itu bukan cuma satu arah. Prayers aren't limited to just words. Berdoa itu bukan hanya dibatasi dengan kata-kata.
full of God's presence memiliki hati yang penuh dengan hadirat Tuhan, is a prayer. itu adalah sebuah doa. It shows that you trust, Itu yang akan menunjukkan bahwa saudara itu mempercayai Tuhan. you obey God Saudara mentaati Tuhan, by praying without ceasing in your lifestyle. yaitu doa, tetap berdoa itu bisa menjadi sebuah kehidupan kita, gaya hidup kita. God wants us to stop being anxious. Tuhan ingin memberhentikan sebuah kesombongan. He wants us to stop being anxious about things and just pray. Dan Tuhan ingin supaya kita tidak mengkhawatirkan kepada tentang sesuatu apapun, tetapi Tuhan mau kita tetap berdoa. Every time something goes wrong in your life, Ketika sesuatu yang salah terjadi dalam hidup kita, instead of running around going, oh no, what am I going to do? lalu kita akan khawatir, aduh apa yang harus kita lakukan, gimana ya caranya, kita mencari solusi sendiri. Guess what? Apa yang saudara tahu apa yang terjadi? You're not going to do anything Saudara tidak akan melakukan apa-apa, because you're going to give it to God. karena saudara akan menyerahkannya kepada Tuhan. God is going to Dan bring it. Tuhan akan bekerja untuk saudara. So the more that you pray and the more that you spend time with God, Semakin saudara berdoa, semakin saudara menghabiskan waktu saudara dengan Tuhan, automatically you will go to God. saudara otomatis saudara akan pergi kepada Tuhan. You will trust Him. Karena saudara mempercayai You Tuhan. will obey Him. Karena saudara taat kepada You Tuhan. will want to do what His Word Karena says. saudara ingin melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. When you get into the habit of praying without ceasing, Ketika saudara ada di dalam sebuah doa di mana doa itu tidak pernah berhenti, it will come very easily. dan itu akan menjadi sebuah hal yang mudah, You'll have a strong relationship with God. yaitu saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. I talk to God all the time. Saya ngomong sama Tuhan, saya berbicara sama Tuhan itu setiap waktu. Everywhere I go, Kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, I often wonder what He thinks. dan saya ingin tahu apa sih yang dia pikirkan. It doesn't mean I say, oh God, what top will I wear today? I don't ask Him what top to wear today. Dan saya tidak katakan sama Tuhan, saya tidak minta sama Tuhan terus bicara sama saya sepanjang hari. I don't ask Him what meal to cook. Dan saya tidak tanya masakan apa yang harus saya masak. I just go along with my relationship with Him. He's there with me, beside me. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu terus ada bersama saya. Tuhan itu terus tinggal dengan saya. So when I choose what I want to wear or choose what I want to cook, I know that He is on board with it. Dan ketika saya memilih baju apa yang harus saya kenakan, terus saya mau masak apa, dan saya percaya Tuhan ada bersama-sama dan Tuhan campur tangan. It's because I have that relationship with Dan Him. itu karena saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. And I talk to God Dan saya berbicara dengan Tuhan itu day setiap waktu, and night. siang dan malam. If I get woken up early in the morning, Dan ketika saya bangun pagi hari, I don't go, oh my goodness, I can't sleep. saya tidak ngomong, oh Tuhan aku tidak bisa tidur. I go, God, what do you want? Dan saya katakan sama Tuhan ketika saya bangun pagi, Tuhan apa yang maumu? Because usually He wants to speak to us in that quiet time. Dan biasanya Tuhan itu berbicara kepada kita di saat waktu-waktu yang tenang. So instead of grabbing your phone, Dan daripada saudara bangun tidur langsung ambil HP, just lay there and find out what He wants. taruh aja HP-mu, cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sometimes He just wants to tell you He loves you. Dan terkadang Tuhan cuma ingin ngomong, aku mengasihi engkau. And we go, well, couldn't you wake me at 9 instead of 3? Kan kita kadang ngomong, kok kenapa Tuhan tidak bangunkan saya jam 9 aja, kalau Tuhan cuma ngomong, aku mengasihi engkau. Kenapa harus pagi-pagi aku harus bangun? And then He says, no, because if I woke you at 9, Dan Tuhan katakan, kalau aku bangunkan kamu jam 9, you'd be thinking, oh, I've got to get out of bed, I've got to brush my teeth, I've got to have a shower, I've got to go to work, I've got to do this. maka saudara kalau saudara bangunnya telat jam 9, pasti pikiran saudara, oh aku harus kerja, aku harus sikat gigi, aku harus mandi, aku harus ini. Lalu sebuah kesibukan itu akan menjadi rutinitas kita. He says at 3 a.m. in the morning, I have your attention. Dan Tuhan ngomong jam 3 pagi, aku punya perhatian buat engkau. And you listen, Dan Tuhan dan engkau harus and mendengar. you're quiet. Dan saudara tinggal tenang. And the things of the world aren't around you and annoying you.
sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu saudara ketika saudara bangun pagi untuk mendengar suara Tuhan. Because the Word of God does say that He never sleeps. Dan Tuhan bilang di dalam firman-Nya bahwa Tuhan tidak pernah bertidur. Amin. Amen. I'm one of these people that loves to teach, always to do something. Dan saya memberikan sesuatu, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Because I'm one of these people that I found I need to know the path and how to do it. Dan saya adalah salah satu orang yang ingin tahu apa yang harus saya lakukan. So I always give points. Dan saya selalu memberikan sebuah poin. And I hope that these points stick in your spirit. Dan saya berharap bahwa poin-poin yang akan saya berikan ini benar-benar masuk di dalam roh saudara. So as you're going through your day, Sehingga saudara, ketika saudara melewati hari-hari saudara, it'll pop up and you'll think, dan saudara akan teringat, oh, I've got to do that. aku akan melakukan itu. So number one, Yang pertama, you thank God and show gratitude to God's great gifts. saudara menunjukkan kepada Tuhan bagaimana saudara berterima kasih kepada Tuhan dan menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. And His great gifts are His creation. Dan saudara bisa melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang luar biasa. Each other. We're gifts of God. Dan kita memberikannya kepada Tuhan. Number two, Yang kedua, you receive God's guidance in every way in your life. di mana saudara akan menerima bimbingan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup saudara. So when the wrong decision comes, you will know. Dan ketika ada sebuah keputusan yang salah, saudara akan tahu bahwa It itu won't salah. feel right. Dan saudara akan merasakan bahwa itu nggak benar. That's why it's important to have that relationship with God. Dan maka dari itu akan sangat penting kalau saudara itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Because then you won't have to hesitate. Karena semua orang akan merasakan itu. You'll know when you're doing it right. Saudara akan tahu ketika saudara melakukan hal yang salah. Number three, Yang ketiga, you show that you totally rely on God and you trust Him with your life. dengan kita terus berdoa, saudara akan menunjukkan bahwa saudara benar-benar mengandalkan Tuhan dan saudara mempercayai Dia. And number four, Yang keempat, it makes you communicate with God more. ketika saudara berdoa, itu akan membuat saudara lebih intim berkomunikasi dengan Tuhan. Look, we all have times where we don't want to pray. Dan kita akan banyak waktu untuk kita berdoa. You'll be tired. Mungkin saudara katakan, itu membuat saya capek. You'll be sick. Saudara untuk bisa sakit. You don't want to go to church. Saudara merasa aku nggak pengen ke gereja. You don't like that person. Aku nggak suka sama orang itu. But guess what? Tapi saudara ingat apa? That's where we go. Di saat itulah kita akan berdoa kepada Tuhan. Because when we're feeling like that, Ketika saudara merasakan hal seperti itu, we're walking away from God. kita berjalan menjauhi Tuhan. And when we pray, Ketika kita berdoa, it brings us back to Him. dan itu kita kembalikan kepada Tuhan. And it doesn't mean that we have to pray around the clock. It means we can't sleep. Dan itu tidak berarti kita tuh berdoa terus sepanjang hari dan kita nggak tidur. So praying without ceasing is actually just actively praying and doing it constantly. Berdoa tanpa henti itu, saudaraku, adalah berdoa yang terus menerus tanpa putus. That way it pleases God. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Therefore you can pray while you work, Dan saudara bisa berdoa ketika saudara sedang bekerja. or while you're taking a shower, Mungkin saudara lagi mandi, saudara tentu bisa or berdoa. you're just cleaning the house. Mungkin saudara lagi membersihkan rumah, saudara bisa berdoa. You don't have to be kneeling down, closing your eyes and concentrating. Saudara tidak harus tutup mata, berlutut, ya, sikap berdoa untuk saudara berdoa. To me, prayer is just another way of talking to God. It's just talking to God. Sebuah doa itu hanya adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan untuk kita ngomong sama Tuhan. I'm not a big prayer. Saya bukanlah seorang pendoa yang besar. I can't do the beautiful prayers that your pastor does. Saya tidak bisa berdoa dengan doa yang bagus seperti gembala saudara. Pastor Lenny makes my sermons sound more passionate. Ibu Leni itu membuat khotbah saya itu lebih berhasil lagi, saudaraku. But trust me, in my heart, Tapi saudara percaya dalam hatiku, I love Jesus. saya mengasihi Yesus lebih dari I don't apapun. care what's happening out there. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. I will never turn
turn my back on. Saya tidak akan pernah berpaling. Church doesn't mean, the church to me is not the be all and end all. Jesus is the be all and end all. He's the reason. Hanya Tuhan menjadi alasan kita dalam hidup kita. Amin. And that's why it's important us together when we're like-minded and our hearts are for God. Dan itu sangat penting ketika kita berada bersama-sama, yaitu memiliki hati kepada Tuhan. We do more for God. Kita melakukan lebih lagi untuk Tuhan. This little church, Gereja kecil ini, I've seen your hearts. It's amazing. saya melihat hati saudara itu luar biasa. But it doesn't shock me Dan itu tidak mengejutkan kepada saya, because your pastor has the same heart. karena gembala saudara memiliki hati yang sama dengan saudara. I can see that she's imparted that love of God. Dan saya bisa melihat bahwa hati ibu gembala itu ada dalam bagian daripada hati saudara. And I can see that she's imparted that love for people. Dan saya melihat bahwa hatinya itu ada untuk mengasihi orang-orang. I look at the big churches that got millions of dollars. Dan saya melihat kerja-kerja besar itu banyak uang, saudaraku, mungkin jutaan atau miliaran. And they might have lots of properties, Mungkin mereka banyak lahan-lahan, lots of programs, banyak program, helping lots of people. menolong banyak orang. But how are they changing their lives? Bagaimana mereka mengubah hidup mereka? How is Jesus affecting them? Apakah Yesus itu bisa berpengaruh dalam hidup mereka? People get too busy looking at the church and what the church is doing. Dan orang banyak sibuk mencari apa sih yang gereja itu sedang lakukan, Instead of seeing the Jesus that's in them. tapi tidak melihat apa yang Yesus lakukan dalam gereja itu. We tithe into this church. It's very important to tithe. Dan sangat penting ketika kita memberikan perpuluhan kepada gereja. We are in a big church in Australia, Dan saya ada di sebuah gereja yang besar di Australia. but we see what our church does. Dan saya melihat apa yang gereja saya lakukan di sana. It gets people in, Dan orang-orang datang it gets them saved, dan mereka diselamatkan. it puts them through programs, Dan mereka mengikuti program-program yang ada. and they understand who Jesus is. Dan mereka mengerti siapa Yesus itu. They learn to fall in love with Jesus, Dan mereka mulai jatuh cinta dengan and then they Tuhan. go out of the church, Dan mereka and then they share that love. membagikan kasih mereka. But they come back on Sunday, Dan ketika mereka kembali ke hari Minggu, so they get a top up. dan mereka akan mendapatkan sesuatu. Because this is where we can open our hearts up, and this is where God can minister to us on a Sunday, a lot of us. Di situ dimana kita membuka hati kita dan kita berkumpul di hari Minggu dan kita mendapatkan sesuatu. So He puts so much into us, Dan itu akan kita mendapatkan banyak di dalam diri kita. so we can go out there and give. Dan ketika saudara pergi ke tempat lain, saudara bisa membagikan itu apa yang sudah kita dapat. That's why it's important you must communicate and Dan pray itu without sangat ceasing. penting bahwa saudara harus membangun komunikasi dengan Tuhan dan tetaplah berdoa. Because God then will guide you, Dan Tuhan akan membimbing saudara. and then you won't be out there doing things in your own strength. Dan saudara akan melakukan sesuatu bukan dengan kekuatan saudara, You'll be doing it in His strength. tetapi saudara akan melakukan sesuatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. There'll be less of you Yaitu Tuhan, saudara akan berkurang and more of Him. dan Tuhan bertambah. It gives you more peace in your life. Dan itu akan memberikan damai dalam hidup saudara. It helps you learn more about God's plan in your life. Bagaimana saudara belajar tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Praying blesses you, Yaitu berdoa your family, untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, and everyone that you are praying for. dan untuk orang lain yang dimana Tuhan taruh dalam hatimu untuk saudara doakan. I just want to finish today and say, Almighty God, Dan saya ingin mengakhiri khotbah ini dan katakan Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa. we started this message with you. Dan saya memulai pesan ini bersama dengan Engkau. We are closing it with you. Dan saya menutup pesan ini hanya dengan Tuhan. Thank you
this message a success. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat pesan ini menjadi berhasil dalam hidup kami. We can't live our lives without you. Kami tidak dapat menjalani hidup kami tanpamu. May the things that we've learned today stir our hearts. Semoga hal-hal yang kita pelajari hari ini benar-benar menggugah hati kita. And may we put them into action. Dan kita wujudkan di dalam tingkah dan perbuatan kita. And learn to communicate with you more. Dan kita mau belajar berkomunikasi lebih dengan Tuhan. Through praying Melalui without berdoa. ceasing. Yaitu tetap berdoa tanpa henti. Amen. Amin. Haleluya. Saya undang pemuji-pemuji. Haleluya. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan hamba-Nya. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 sampai 19, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana komunikasi saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Bangun hubungan intim lebih lagi dengan Tuhan. Responi firman Tuhan pagi hari ini. Kau membuka hatimu dan biarkan Tuhan yang berkarya, yang bekerja dalam hidupmu, sehingga kau bisa melakukan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Ambil waktu pagi hari ini, kita akan mengambil perjamuan yang kudus. Siapkan hati saudara. Minta Tuhan melayakkan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami untuk kami tidak henti-hentinya berdoa, membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, Kau pakai hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kau memberkati kesehatannya, Kau memberkati keluarganya, anak-anak, cucu menantunya diberkati Tuhan. Kalau minggu depan mereka akan kembali ke Australia Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka kembali, dan Kau memberkati apa yang mereka lakukan, dan Engkau senantiasa membuat mereka berhasil, baik di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau menderita rintihanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kau ku lihat bukti kasih
baca ayat firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini menguatkan bagi kita. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Roti dan anggur ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau apapun yang engkau lakukan dalam hidup. Mungkin kau jauh dari Tuhan, Tuhan katakan aku tetap mengasihi engkau. Buktinya dia memberikan hidupnya kepada kita, mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk kita dibebaskan, untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Saudaraku, betapa mahalnya darah Kristus hanya untuk menebus saudara, supaya saudara dibebaskan dari segala dosa. Ingat, mari kita kembali kepada Dia. Tuhan mau kasih mula-mula itu ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan, karena darahnya sudah bercurah bagi saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, mari kita buka hati kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Dan terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kami pagi hari ini, bahwa kami sehati satu roh untuk menyembah Engkau selama hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan pagi hari ini. Terus Engkau berkarya atas kami, biarlah api penyembahan itu ada dalam kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Karena Engkau terlebih mengasihi kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum itu
mengundang kehadirannya dalam ibadah family cell setiap hari Rabu di tempat saya. Nanti untuk info selanjutnya silakan menghubungi saya jam 7. Dan kami juga mengundang kehadirannya dalam ibadah online Vespa 2 pagi setiap hari Selasa dan Sabtu jam 6 pagi dilayani oleh Ibu Gembala. Dan kami juga mengundang kehadirannya dalam ibadah raya Harvest Land setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Dan mari kita untuk terus bergandengan tangan mengajak saudara atau teman-teman kita untuk bersama-sama beribadah di tempat ini dan beribadah khusus untuk kepada Tuhan. Dan sebentar jangan pulang dulu, kita akan fellowship bersama di tempat ini. Sekian temuan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah pagi ini dengan ucapan syukur. Dan sebelum pulang mari kita lihat dulu sahabat kiri kanan belakang, bukan berikan best senyum yang paling manis, big best smile. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai orang tua, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit sampar apapun, diberkatilah buah tanganmu dan lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Dan apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu dan kemanapun engkau melangkah, biarlah Tuhan menyertai engkau dan membimbing engkau dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Engkau didapatkan tetap setia dan tidak
terima berkat sama